Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini Muhaimin, guru SD Negeri Kawisrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Bidang studi pendidikan agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 25109110075. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi menyambut usia balik pada peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kawisrejo. Demikian perkenalan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya, yang pertama marilah kita awali dengan berdoa dulu, memohon kepada Allah ya bersama-sama, semoga pelajaran ini berjalan dengan baik. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, Mas Lutfi, silakan di depan. Mari kita berdoa dengan khusyuk, mengharap kepada Allah. Silakan. Bersiap. Keras ya. Berdoa mulai. Kebiasaan seperti biasanya membaca rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu, tentang undangan sholat berjamaah, baca Quran, surat berdua. Mulai dari sekarang. Rukun iman ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. puasa. 5. Rukun wudhu
Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kita bisa beraktivitas untuk menuntut ilmu. Kemudian anak-anak sekalian, apakah kalian sudah sarapan tadi? Harus sarapan ya, karena kalau sudah sarapan akan mengganggu pikiran kalian. Kalau perut kosong, maka pelajaran akan tidak fokus pada kalian. Ya, tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat pagi hari ini ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Kesepakatan kelas yang pertama ya. Apabila nanti Pak Guru menyampaikan materi, menjelaskan materi, kalian harus apa? Mendengarkan, memperhatikan ya. Kemudian kalau Pak Guru bertanya, maka kalian harus menjawab ya, harus menjawabnya. Salah nggak apa-apa, namanya belajar ya. Kemudian yang ketiga, kalau nanti ada teman kalian berdiskusi kelompok, apa yang kalian lakukan? Kalau nanti berdiskusi bersama-sama, kalian harus kerja sama, tidak boleh mengandalkan satu teman saja, harus belajar bersama-sama ya, harus mencari solusi bersama-sama untuk menjawab. Masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ya, Asmaul Husna ada berapa kemarin? Ada 5 ya, ada sikap yang perlu kita teladani untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Menguasai. Sikap apa yang kita teladani? Sikap apa yang kita teladani? Yaitu menahan, pinter masih ingat, menahan diri. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Yang kedua, Asmaul Husna apa? Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Pinter, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia. Sikap apa yang perlu kita teladani? Mandiri. Kita harus mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang lain, orang tua, teman, tidak boleh ya. Kita harus sikap mandiri. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qudus. Bagus, ingat. Apa arti Al-Qudus? Allah Maha Suci. Sikap apa yang kita teladani dari Al-Qudus? Bagus, ingat kebersihan. Pak Guru lihat kelas kalian sudah bersih, bagus, enak dipandang. Kita kerasan di dalamnya. Harus kita kebersihan. Dan keempat, Asmaul Husna apa kalian? Assalam. Artinya salam. Memberi keselamatan. Meneladani assalam, sikap apa yang kita peroleh? Kita lakukan. Menjaga lisan kita harus dijaga dengan cara apa? Ngomong yang baik, Pak. Tidak boleh menyinggung orang lain, tidak boleh ngomong-ngomong jelek. Menjaga lisan. Assalam. Kemudian terakhir, Asmaul Husna apa? Al-Mu'min. Allah Maha memberi keamanan. Asmaul Husna Al-Mu'min ini meneladani apa? Sikap hidup tertib. Contohnya apa? Seperti tadi kalian itu. Tertib apa? Seperti apa contohnya tertib? Upacara harus mendengarkan. Seperti ini nanti ya, pembelajaran harus diperhatikan, harus menghargai, harus menyimak dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui menyimak tayangan video, nanti akan Pak Guru tayangkan video ya, siswa-siswi dapat memahami makna balik dengan benar ya. Ini pertama ya, kalian paham apa sih artinya balik itu Pak? Nah, nanti Pak Guru, nanti kalian menyimak. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD nanti akan Pak Guru bagikan untuk mendiskusikan ya, kalian dapat menganalisis atau mencari tanda-tanda usia balik dengan tepat ya. Apa saja sih usia, tanda-tanda usia balik ini? Ada 2 ya, menurut Islam dan menurut fisik atau ilmu biologi. Apa saja tandanya nanti? Dan nanti simak video ini. Dan kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran nanti kalian berdiskusi kelompok. Peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, gotong royong, bernalar kritis dengan tepat. Nanti sampai dari gotong royong ketika kelompok ya, harus
harus bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Teman-teman, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Apa yang kalian ingat, apa yang kalian ketahui dari video pertama tadi tentang balik? Apa? Satu, pengertian balik. Balik artinya apa? Menurut bahasa sampai. Menurut bahasa balik artinya sudah sampai di bahasa artinya ya sampai. Menurut istilah sudah sampai dewasa. Seseorang sudah sampai dewasa. Seseorang sudah sampai dewasa. Ya. Kemudian kedua, ciri-ciri ada dua. Ciri-ciri dan ciri-ciri biologis atau fisik ya. Ciri-ciri menurut ilmu fikih, anak laki-laki itu dikatakan sudah balik apa? Mimpi basah ya. Kemudian kedua, ciri-ciri anak perempuan kalau sudah balik adalah haid. Berarti ya. Oh, berarti belum balik belum berarti ya. Pak, kalau belum mimpi basah, Pak, kalau belum haid sampai umur 12, 13, 14, maka dikatakan balik umur berapa, Pak? Umur 15 tahun. 15 tahun berarti sampai umur berapa? 15 sudah dikatakan balik ya. Artinya sampai. Menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda usia balik pada laki-laki menurut ilmu fikih mengalami mimpi basah saat balik itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi tapi tergolong balik atau dewasa. Anak yang mimpi basah berarti sedang berhadas atau disebut umur 15 tahun. Anak laki-laki Dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. ciri-ciri fisik apa? Satu, Wajah yang ditumbuhi kumis dan jenggot. jenggot ya, seperti Pak Guru ini ada kumis di bulu wajah. Nanti kalau sampai laki-laki ada seperti ini, berarti sudah balik saya. Yang kedua, Tumbuh rambut rata alat kelamin dan rambut keliang. laki-laki dan ya, ini akan tumbuh rambut jangan sakit nanti. Yang ketiga, Badannya kelihatan lebih
laki-laki, nanti badannya kuat. Ya, kalau sudah balik ini tekan yang kelompok. Kemudian yang keempat, Tunggu cakuran suaranya terdengar lebih berat. nah, tunggu jakun. Apa jakun, Kak? Orang sini namanya kolom kencing. Di leher ini ya, kencing ini. Kalian masih belum ada, seperti Pak Guru ini namanya jakun. Nanti akan tumbuh kalau sampai sudah balik. Ini ciri-ciri fisik laki-laki. Suaranya berat, suaranya besar, berat. Nanti orang-orang di kalian, suaranya positif ada itu, berarti balik. Nah, ini nanti yang kelima. Pertumbuhan akan bertambah cepat atau cepat besar gerak menjadi lebih aktif. Wah, lincah ini ya. Wis. Mas Levi silakan maju untuk menjawab. Apa kira-kira Pak Guru? Silakan maju, Mas. Kalian milih yang mana? Apa saja tanda-tanda fisik anak laki-laki setelah masuk usia balik? Ya, yang mana di silakan maju, Mas. Silakan pilih yang mana? Silakan maju. Tumbuh, jakun dan suara tebak taklid apa betul? Alhamdulillah, betul. Tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok ini, ya Pak, masih Pak. Ayo. Apa kewajiban yang harus dilakukan, nih Mas? Apa Mas? Setelah seorang menjadi bisa balik? Menjalankan sholat apakah betul? Ya. Berikut ini yang tidak termasuk sebab-sebab seseorang mandi wajib. Yang tidak ya, Mas ya. Apa jawabannya? Haid, mimpi basah, keluar darah dari hidung, nifas atau melahirkan. Yang mana? Keluar darah dari hidung, ya Pak. Yang benar. Kemudian kalau ini sudah selesai, aku akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan, ya. Nah, berkelompok. Nah, ini ya. Ditulis, dikeluarkan alat tulisnya, ditulis anggota kelompoknya, kemudian dengan pensil, kemudian dijawab pertanyaan di berikutnya. Nah, ini ya, ada 2 lembar untuk dijawab. Mas, lebih ke sini, Mbak. Biar ya, di sini ini ya. Nomor 1 sampai nomor 5, 6 itu diisi. Nama anaknya siapa? Ayo, waktunya 10 menit. Silakan. Kemudian dijawab lembaran kedua. Ini materinya bisa pakai bacaan. 10 menit, kemudian presentasi di depan. Cepetan, tulis ya. Bacaannya. Bacaannya. Silakan. Kalau sudah nulis kelompok, dibalik lembarannya diisi, dijawab ya. Jawab. Apa itu baik? Baik adalah boleh balik ya. Pelan-pelan, tak boleh berbusa-busu, tenang ya. Dan pertanyaan yang baik. Nah, saling mengingatkan. Itu boleh bisa apa-apa nanti sekali. Terus ya. Nah, di yang ini dicari yang ini biar nanti ini bagian ini apa-apa. Silakan. Apa sih pertanyaan nomor 1 ini? Nah, apa itu ya. Nantinya kalian harus menyediakan jawaban. Yang ini mungkin cari yang ini ya. Kewajiban kita setelah usia. Apa itu kewajiban kalau kita nggak bisa balik? Nah, ini boleh. Nah, perhatikan semuanya ya. Dengarkan dulu. Ayo, sambil perhatikan, dibaca dengan keras Mas. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian balik. Ayo, gampang keras ya. Perhatikan yang ini cuma bentar ya. Harus perhatikan tadi kapan? Kalau ada teman kalian presentasi harus dengarkan, perhatikan, tidak boleh ngomong sendiri. Ayo, silakan baca yang keras mas, biar dengar. Ya, balik. Usia pada laki-laki Setahun. Tanda usia pada perempuan 18,5. Terus Ketika kewajiban setelah usia pada itu. wajib suatu puasa. Aduh, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok Mas Iqbal, kelompok 4, silakan maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Baca dengan keras. Yang lain tolong menghargai, mendengarkan, memperhatikan. Nanti pertanyaan satu. Ya, ayo. Yang keras banyak. Yang lain harus diam. Ayo. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyambut usia balik. Ayo dibaca, perhatikan ya. Memberikan pertanyaan satu. Tanda usia balik pada perempuan. Kewajiban kita setelah usia balik wajib berpuasa. Sudah. Ada yang berpertanyaan? Bagus. Apa itu balik? Apa itu balik, Mas? Tanda balik adalah tanda-tanda sudah dewasa, betul? Sepakat? Balik adalah tanda-tanda sudah dewasa. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan. Apa itu balik tanda-tanda mulai dewasa? Tanda usia balik pada laki-laki dewasa. Tanda usia balik pada perempuan haid. Tiga kewajiban kita setelah usia balik. Sholat, membaca Al-Quran, puasa Ramadan. Bagus. Ya, ciri-ciri fisik bagi perempuan. Satu kata induk payudara yang mulai besar. Dua tumburan pada alat kelamin pria. Tiga hormon menyebabkan kulit perempuan Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 terakhir, silakan. Ayo baca ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, yang keras. Tenang saja, kita ini belajar, tak apa-apa. Dengarkan ya. Tanda usia balik pada perempuan Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guruku ditaati, tidak bisa sampai mati. la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang fokus dulu ya. Aku akan memberikan sebuah soal yang harus akan jawab dari ini. Ya. Bentar ya.
ya. Ini akan mengukur kemampuan kalian tadi. Satu orang satu soal. Sudah, kalian jawab. Kalau sudah kumpulkan. Beri nama. Untuk mengukur kemampuan kalian. Beri nama dulu. Nama saja dan jawabnya itu. Beri nama. Sudah. Nanti ya laki-laki. Kalau Sabrina yang perempuan ya. Perempuan. Kalau Andi laki-laki. Apa perubahan fisik pada laki-laki? Silakan. Tadi sudah diskusikan, tadi sudah divideokan. Insya Allah mudah. Kalau sudah, sudah kumpulkan, sudah namanya, sudah kumpulkan. Terus, ya, aku simpulkan dari pertama sampai terakhir pembelajaran menyambut usia balik. Ya, balik artinya sampai ya kedewasaan seorang muslim. Bagi laki-laki menurut ilmu fikih tanda-tandanya apa tadi? Mimpi basah. Bagi perempuan apa? Darah, keluarnya darah haid. Yang ketiga berumur 15 tahun. Nah, itu menurut ilmu fikih ya. Laki-laki mimpi basah, perempuan haid, keluar darah haid. Kemudian yang ketiga berumur 15 tahun. Ciri-ciri fisik bagi anak laki-laki. Ya, suara lebih berat, tubuh, kumis atau jenggot, kemudian bulu ketiak dan alat kelamin. Ya. Untuk anak perempuan, apa ciri-ciri fisiknya? Keluar bulu di alat kelamin. Ya, keluar bulu di alat kelamin atau di ketiak. Kemudian yang kedua apa? Payudara membesar dan pinggul mulai membesar. Itu ciri-ciri fisik. Kemudian Pak, kalau sudah balik anak ini kewajibannya apa? Atau melaksanakan perintah Allah lainnya seperti zakat, haji dan sebagainya, menutup aurat, mencari ilmu. Ini kewajibannya. Sudah cukup anak-anak? Nah, kalau sudah cukup, marilah kita tutup. Ya, belum doa, aku revisi ya. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Semangat? Ya, terima kasih ya. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semangat tetap? Tetap semangat. Nah, terima kasih ya Pak Guru akhiri. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, menjadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma. Nah, sekian. Apabila dari Pak Guru ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.